Baik pemirsa, kebijakan seputar UN di tengah pandemi masih bersama dengan Bapak Didi selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY ya. Baik, Pak Didi kalau tadi disampaikan tentang bagaimanakah pemetaan-pemetaan ketika adanya penitipan siswa atau penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah tertentu. Ini kan tentunya yang menjadi kendala tersendiri apakah memang ada ketika syaratnya karena tidak ada UN ya. Nah, nilai tersebut kan otomatis tidak menjadi pengaruh ketika anak-anak tersebut mendaftar sekolah baru seperti itu. Nah, pemetaannya nanti seperti apa, Pak? Apakah juga ada syarat khusus? Apakah ada semacam tes yang harus dilaksanakan oleh anak-anak tersebut, termasuk prestasi-prestasi yang ada selama ini mengikuti ujian atau sekolah daring seperti itu? Mungkin bisa Oke, dijelaskan Pak Didi, ya. terima kasih Mas Novik. Terkait dengan PPDB, jadi kami singgung. Kalau di dalam ketentuan Menteri nomor 1 2021 itu bahwa kita tidak diperkenankan membuat tes untuk PPDB itu sebenarnya tidak boleh. Untuk penerimaan peserta didik baru tidak boleh. Oh gitu. Tetapi ya itu sebenarnya tidak diperkenankan. Tetapi boleh menggunakan raport dan itu salah satu untuk ketika kita memetakan untuk jalur prestasi. Jadi di dalam PPDB kami sampaikan ada empat jalur. Yang pertama jalur yonasi, jalur afirmasi, bagi siswa tidak mampu, kemudian jalur perpindahan tugas orang tua dan jalur prestasi. Prestasi ya. Prosentasenya ini masih kita godok. Kalau di dalam peraturan menteri minimal 50% untuk yonasi, kemudian 15% untuk afirmasi minimal, kemudian 5% untuk perpindahan tugas dan sisanya itu jalur prestasi. Nah, kemudian prestasi yang kita gunakan sebenarnya menggunakan raport. Oke, raport yang ya. ada di yang semester 1 sampai semester 5 di SMP, kalau yang SMA atau mulai dari raport yang sebelumnya mulai dari kelas 4 dan seterusnya. Nah, tapi kita juga menyadari betul bahwa masing-masing guru itu di dalam memberikan raport kan standarisasinya kan belum ada. Iya. Bahkan dengan apalagi satu sekolah saja mungkin standarisasinya belum ada, sehingga perlu semacam linearisasi atau apa ya. Atau mungkin kita pertimbangkan juga akreditasi dari masing-masing sekolah asal tersebut, tapi kita juga ada gagasan dan kita sepakati dengan teman-teman kita untuk jenjang SD dan SMP ada semacam ujian standar yang kita beri nama dengan asesmen standar pendidikan daerah. Nah, asesmen ini itu diberikan kepada siswa kelas akhir baik di jenjang SD dan SMP. Kalau yang SMP kami dengan kerjasama dengan kabupaten kota nanti kita akan menyelenggarakan. Saat ini baru kita siapkan baik itu materinya maupun cara untuk melakukannya, karena ini masa pandemi COVID, apakah nanti kita dengan cara online atau dengan cara bergantian datang ke sekolah, tetapi soalnya yang dibuat sangat standar. Iya, iya. Yang kita lakukan. Ya, tentunya juga akan menjadi perhatian khusus juga bagi masyarakat yang berada di daerah-daerah yang jauh dari sekolah. Ini juga termasuk akses dan sebagainya. Ini kan menjadi pertimbangan tersendiri ya Pak ya, ketika orang tua kebingungan dengan bagaimanakah cara mendaftar anaknya ke sekolah, dengan cara online pun juga kebingungan. Nah, ini kebijakan yang kedua tadi ketika orang tua harus datang ke sekolah pun juga nantinya apakah ada kemungkinan akan menjadi peraturan tersendiri Pak di sana? Ya, jadi terkait dengan PPDB kita nanti kita akan yang dan tentunya untuk yang SD SMP peraturan Bupati Wali Kota di masing-masing wilayah tentunya akan ada. Dan ini saya kira teman-teman dalam rangka persiapan tersebut termasuk tadi SPD asesmen standar daerah itu salah satu melakukan seleksi. Karena kapasitas satu sekolah kadang-kala tidak bisa mencukupi dengan jumlah siswa yang akan mendaftar, sehingga perlu alat untuk melakukan seleksi. Walaupun itu Yona. Contoh misalnya di Depok itu lulusan SMP di wilayah Kecamatan Depok itu jumlahnya mungkin 400-an. Tapi di SMA Depok itu daya tampungnya hanya sekitar berapa? 220. Sehingga perlu ada semacam alat seleksi. Kalau kita hanya menggunakan jarak sebagai alat seleksi, Pak ini tempat tinggalnya jauh dari sekolah ya.
Itu artinya nasibnya apes terus kalau begitu. Iya, kasihan ya, Pak, ya. Kita perlu memodifikasi hal tersebut. Saya kira itu Mas Abed. Oke. Baik, Mbak Didi dan juga buat pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan untuk bisa interaktif bersama kami di 0274 44 777 666 ya. Dan Anda nanti bisa berinteraksi bersama beliau yang ingin bergabung. Ya, sudah ada yang bergabung, selamat pagi. Boleh dicoba kembali via telepon 0274 44 777 666 untuk bisa bertanya langsung bersama dengan Pak Didi tentang perihal bagaimanakah UN di tengah pandemi saat ini. Pak Didi, kalau untuk jenjang yang lebih tinggi seperti sekolah menengah atas ini kan tentunya juga UN akan menjadi permasalahan tersendiri ketika memasuki perguruan tinggi. Apakah ini akan ada kendala tersendiri? Apakah nanti juga kalau di perguruan tinggi tentunya ada tes tersendiri ya Pak ya? Ini apakah nanti juga hampir sama ketika memasuki SMP ke SMA atau SD ke SMP atau bagaimana Pak Didi? Jadi akan UN dari tahun kemarin tidak digunakan untuk pendaftaran di perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi kan memiliki sistem sendiri, mulai jalur undangan, katakanlah SNPTN, kemudian ada juga tes yang dilakukan secara langsung di sekolah. Tetapi untuk yang SMA, kami sampaikan bahwa di daerah Yogyakarta, MKKS akan menyelenggarakan semacam tes penjajakan hasil belajar bagi kelas akhir tentunya, bagi kelas 3. Sehingga kita tahu sebenarnya peta hasil pendidikan, hasil proses pembelajaran di 2021 seperti apa, gitu kita ada. Selamat pagi, ada yang bergabung Pak Didi? Halo, selamat pagi. Silakan. Iya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Halo Bapak, silakan dengan pertanyaan Anda. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Iya, Bapak silakan dengan pertanyaan Anda. Silakan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Iya, silakan Bapak. Saya ingin tanya, Pak, sebagai orang tua. Oke, sepertinya sedikit terganggu ya, terputus. Nanti bisa dicoba kembali untuk bisa bertanya langsung dengan Pak Didi ya. Ini apa yang disampaikan sebagai orang tua nih Pak Didi, dan tentunya akan menjadi pertanyaan-pertanyaan tersendiri. Nah, tentunya apakah nanti diperbolehkan nih misalnya orang tua untuk datang ke sekolah atau langsung mendapatkan share informasi tentang perihal tentang ditiadakannya UN ini Pak Didi? Ya, kalau terkait dengan ditiadakannya UN tentunya masing-masing sekolah menjalin komunikasi dengan orang tua. Saat ini akhirnya masing-masing wali murid itu punya jaringan, entah itu lewat WA group atau apa, itu bisa kita manfaatkan untuk mengkomunikasikan tentang tidak adanya ujian nasional sesuai dengan ketentuan Pak Menteri tersebut. Kira itu bisa dimanfaatkan. Namun itu tentunya secara resmi sekolah akan membuat semacam surat edaran tindak lanjut dari atau meneruskan edaran dari masing-masing dinas bahwa UN tahun 2021 itu ditiadakan. Ya, Pak Didi, halo? Halo, monggo. Iya, Pak Didi, apakah ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk dunia pendidikan di Indonesia khususnya ya, karena ini di tengah masa pandemi saat ini yang kita belum mengetahui bagaimanakah untuk kelanjutannya. Apakah ini akan nanti menjadi semacam pembelajaran yang terbaru untuk tahun-tahun berikutnya, bahkan UN pun juga nanti bakal ditiadakan seterusnya, atau apakah sampai sejauh ini sudah ada dari kementerian yang membahas sejauh itu, Pak? Jadi terkait dengan dihapuskannya UN, sebenarnya tahun kemarin ketika kita belum mendeteksi akan ada pandemi COVID-19, itu UN sudah direncanakan ditiadakan. Oh gitu ya. Pak Menteri punya gagasan dengan konsep Merdeka Belajar itu tadi. Jadi segala penentuan siswa, pemberian skor kepada siswa, nilai kepada siswa itu diserahkan kepada guru masing-masing. Tantangan berikutnya bagaimana kita menguatkan sumber daya manusia, khususnya guru itu memiliki kualitas yang lebih baik itu tentunya. Sehingga ke depan itu makanya program-program beberapa episode sampai sekarang sudah 7 episode Merdeka Belajar. Halo, selamat pagi. Ada yang bergabung? Selamat pagi dengan Ibu Endar di Krica. Ibu Endar di mana, Ibu? Di Krica. Krica ya, silakan Bu, pertanyaannya untuk Bapak Didi. Iya. Maaf Bapak, saya mau bertanya. Kalau tahun kemarin kan kita ada
ujian di sekolah ya. Ya. Terus ini kan kita harus daring anak-anak. Iya. Ibu, volume Terus dengan- TV-nya bisa dikecilkan? Dengan adanya apa itu Bu, Pak? Kayak seperti aplikasi-aplikasi lainnya, kalau HP-nya misalnya habis kuotanya, apa bisa disambung lagi nanti gitu ujiannya, Pak? Oke. Ya, Ya. begitu aja Ibu Itu yang pertanyaannya. pertama. Yang Oke. kedua, terus nanti kan tidak ada surat kelulusan itu gimana ya Pak maksudnya? Oke. Gitu. Ya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Silakan Mbak Didi untuk bisa menjawab yang pertanyaan kaitannya dengan aplikasi yang ditanyakan oleh Ibu tadi, yang mana ketika kehabisan kuota misalnya ketika pas sedang mengerjakan ujian atau semacam pembelajaran, apakah nanti bisa berlanjut kembali atau seperti apa aturan-aturannya tersebut? Terima kasih Bu Endar. Terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang ini, Ya. dengan permasalahan kuota, kira Pak Menteri kemarin memberikan bantuan kuota itu setiap bulan, dan saat ini namanya terus dilanjutkan, jadi bisa digunakan untuk pembelajaran tersebut. 35 giga ya untuk anak sekolah itu, 30 giga itu khusus untuk pembelajaran, dan kemudian yang 5 giga itu digunakan untuk sifatnya umum. Itu saya kira 30 giga cukup ya, lebih dari cukup ya Bapak ya. Kami mengecek beberapa itu jarang habis Bu. Itu bisa, saya kira itu. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan UN, nilai UN untuk surat kelulusan nanti seperti apa ya? Kan seperti kami sampaikan tadi, yang pertama saya kira guru sudah nilai-nilai apa? Ada ya Pak nanti dari, ya. Itu ketika pembelajaran jarak jauh. Nah, itu tentunya akan diakumulasi mulai dari kelas, termasuk dimulai dari semester awal dulu, itu bisa digunakan jadi untuk membuat skor yang ada di dalam ijazah. Oke. Ya. Berarti tetap mendapatkan ya surat kelulusan walaupun tanpa ada UN, tapi dari tetapi dari hasil rekap selama pembelajaran tersebut ya Bapak ya. Mungkin pemahaman masyarakat kan selama ini ketika lulus ya yang tertera ketika nilai UN seperti itu. Nah, mungkin besok akan ada semacam pembeda ya Bapak ya. Nah, seperti itu mungkin Bapak bisa menjelaskan kembali ke masyarakat yang mungkin belum paham tentang bagaimana kan nanti untuk surat kelulusan yang dalam bentuk ijazah tersebut nanti yang tertera di sana apa saja jika UN ditiadakan, ya. Ya, terkait dengan ijazah, saya kira dari tahun ke tahun ijazah kita tidak jauh beda. Hanya ciri-ciri tertentu yang supaya itu tidak dipalsukan memang ada. Tetapi nanti semua siswa yang dinyatakan lulus itu tetap mendapatkan ijazah sama dengan siswa-siswa tahun sebelumnya gitu. Saya kira tidak ada masalah. Hanya kan kalau ikut UN, kalau dulu ada UN itu ada sertifikat tambahan. Tapi sekarang ya itu tidak ada lagi. Kita hanya mendapatkan ijazah gitu. Baik. Ada yang bergabung kembali Pak Didi, kita sapa. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Dengan RWTV. Mohon maaf Ibu, agak volumenya kencang sedikit. Halo. Iya, Ibu silakan, dengan Ibu siapa di mana? Halo. Halo, iya silakan. Ini dengan Ika dari Wirobrajan. Oh, Mbak Ika di Wirobrajan, silakan pertanyaannya. Mau menanyakan, anak saya kan kelas 6 SD. 6 ya. Nah, ini kan mau apa? Masuk ke SMP atau gimana? Nah, kelulusan. Nah, terkait untuk PPDB ke SMP itu apakah teknisnya masih sama dengan tahun lalu atau berbeda jauh? Di mana dari mulai tahun ajaran baru kelas 6 itu memang sekolahnya sudah mulai sekolah daring ya. Daring, luring, dan tidak pernah ada tatap muka. Paling cuman seminggu sekali, waktu itu pun juga bentar ya. Ketika masih belum kasus COVID-nya seperti sekarang saat ini. Iya. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke. Ya, Pak Didi, Ibu Ika di Wirobrajan ini bertanya apakah nanti akan ada semacam perbedaan untuk PPDB dari SD ke SMP ya. Nah, karena pada intinya
untuk selama hampir 1 tahun ini kan kelas 6 hampir sama sekali tidak bertatap muka langsung dengan guru, dan kemudian nanti apakah PBDB-nya hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Mungkin Pak Didi bisa menjelaskan, silahkan. Ya, terima kasih. Dengan PPDB untuk SD masuk SMP itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Tetapi dapat kami sampaikan bahwa untuk PPDB itu saya kira ketentuannya tidak jauh berbeda. Iya, iya. Ya, artinya tidak jauh berbeda, kita tetap berbasis zonasi. Donasi ya. Ada 4 jalur, jalur zonasi itu sendiri, kemudian jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi. Nah, itu biasanya di masing-masing kabupaten kota kemudian dimodifikasi sesuai dengan tentunya dengan situasi dan kondisi pada masing-masing daerah. Dan saat teman-teman kabupaten kota tentunya juga sudah sedang menggodok permasalahan tersebut. Sebelum di launching kira-kira nanti di bulan Mei tentunya akan ada semacam pengumuman terkait dengan PPDB. Saya kira itu Mas Taufik. Iya. Apalagi untuk penerimaan siswa pun juga akan ada dengan sistem online ya Bapak. Jadi orang tua tidak cukup di aplikasi atau mendaftar melalui online, tidak perlu datang ke sekolah seperti itu ya Bapak ya. Pak Didi, halo? Putus Mas. Oke, ya. Baik, Pak Didi, tentunya juga ketika pendaftaran atau PBDB ini sendiri juga akan dilakukan secara online juga ya, karena untuk mengurangi kerumunan dan lain sebagainya, termasuk tadi yang Pak Didi sampaikan, untuk sistemnya juga bisa datang langsung dengan sistem bergulir atau seperti apa. Nanti aturan-aturan tersebut akan diinformasikan terlebih dahulu dengan masyarakat ya Bapak ya, seperti itu ya untuk PBDB sistemnya ya. Oke, betul. Nanti kami diberi waktu kira-kira 1 bulan sebelum PPDB, regulasi sudah jadi dan kita segera mengumumkan kepada masyarakat. Jadi 1 bulan sebelum dilaksanakan PPDB tentunya regulasi di masing-masing daerah itu harus sudah jadi dan diumumkan. Saya kira itu. Oke. Pak Didi, bagaimanakah tanggapan Pak Didi ketika di masa pandemi yang hampir setahun ini dengan dikaitkan dengan pendidikannya di Indonesia, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, nantinya apakah akan ada semacam kendala tersendiri? Apakah ada semacam kemerosotan untuk pendaftaran siswa? Apakah siswa sendiri juga mengalami keengganan untuk ke sekolah karena selama ini dengan sistemnya tidak bertatap muka secara langsung? Nanti Pak Didi mungkin bisa menyampaikan pendapatnya, tapi kita jeda terlebih dahulu ya Pak Didi ya. Tetap bersama kami, saudara, di obrolan pagi, hadir saat lagi untuk Anda.